Shalom. Pada waktu kita berdoa, menaikkan permohonan kepada Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita perlu dasar firman Tuhan juga. Jadi doa itu dinaikkan tidak sekedar karena curahan isi hati, tapi kita belajar juga ada dasar firman, sehingga kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Surat Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bagaimana bisa yakin? Tentunya ada dasar firman Tuhan. Jadi sangat baik kalau kita sedang berdoa secara pribadi atau kelompok, maka ada Alkitab, entah di gadget atau Alkitab cetak yang jadi pegangan kita. Salah satu hal yang bisa kita pelajari tentang doa itu ada di Perjanjian Lama. Memang ini konteksnya Perjanjian Lama, tetapi tetap saja ada hal-hal yang bisa kita pelajari, yaitu dari 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi kita lihat di sini ya, dimulai dengan kalimat Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi kelihatannya dia ini bukan anak tunggal, tapi dia satu di antara beberapa saudara, dan dikatakan bahwa dia lebih dimuliakan, lebih tenar ya, lebih mungkin ya kalau kita terjemahkan lebih bebas ya, lebih kaya, lebih diberkati, lebih sehat, lebih makmur, lebih punya kedudukan dan sebagainya lah ya. Tapi dikatakan lagi lebih lanjut bahwa nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi rupanya Yabes ini barangkali waktu lahir sungsang, sehingga ibunya mengalami kesakitan dengan susah payah melahirkan, barangkali perlu waktu yang lebih lama. Kalau zaman sekarang mungkin di sesar ya. Kalau sesar tapi kan praktis nggak terlalu sakit. Barangkali setelah operasi yang ketika pemulihannya itu butuh waktu. Tapi orangnya kan dibius, habis itu cuma dibelah ya perutnya, kemudian bayinya dikeluarkan. Nah, pada saat operasi itu si ibunya ya nggak sadar. Nanti setelah pulih baru barangkali pemulihan dari bekas operasinya itu. Tapi zaman dulu ya kita nggak tahu ya bagaimana prosesnya, sehingga si ibunya ini sangat menderita dan begitu berkesan sekali penderitaannya itu, sehingga dia beri nama anaknya itu Yabes. Dan arti nama Yabes itu ya kalau terjemahan bebasnya ya bawa sial, ya man of sorrow, ya orang yang penuh kedukaan, yang ya bawa sial lah ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau orang tua memberi nama kepada anak ya, itu ada satu doa atau satu harapan yang melekat pada diri anak tersebut. Misalnya kalau diberi nama apa misalnya ya, banyaklah. Ketika diberi nama tersebut, maka orang tua itu berharap anaknya ini akan menjadi seperti yang dikatakan di namanya itu. Ya, atau kalau disebut nama salah seorang yang terkenal, misalnya Daud ya, Daud itu kan, atau David artinya kekasih Tuhan ya, God's beloved. Maka diharapkan anak itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan seperti yang Daud alami dan disebut sebagai kekasih Tuhan.
atau nama yang lain lagi, John misalnya ya, Yohanes, ya, jadi mungkin seperti diharapkan seperti murid Yesus yang namanya Yohanes yang dikenal sebagai murid yang dikasihi. Nah, kalau diberi nama Yabes itu artinya anak ini bertumbuh dengan satu kutuk ya, bahwa dia ini bawa masalah, bawa sial, bawa kesakitan. Dan seumur hidupnya dia akan seperti itu. Tapi Yabes di 1 Tawarik 4 ayat 10 di sini, dia berseru kepada Allah Israel. Ini spesifik ya, kalau kita baca Alkitab itu, kata demi kata itu tidak kebetulan ditulis seperti itu. Dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel. Israel itu artinya kan prince ya, prince of God. Ya. Jadi dia berseru kepada pribadi yang jelas, bukan kepada Allah secara umum ya, artinya banyak ilah lain, tapi jelas dia berseru kepada Allah Israel. Saya percaya dia mendengar bagaimana kisah orang Israel, bagaimana kisah nenek moyangnya itu, sehingga dia bisa jelas berseru kepada Allah Israel. Dan nggak tanggung-tanggung, ada 5 hal di sini yang dia minta. Yang pertama, kiranya Engkau memberkati aku, dan bukan sekedarnya, tapi dia minta berlimpah-limpah. Artinya itu lebih daripada cukup. Tidak hanya buat dia dan keluarganya, dan keluarga besarnya, dan kerabat-kerabatnya, tapi juga buat orang lain. Dan berlimpah-limpah itu artinya mengalir terus, nggak berhenti-berhenti. Mungkin dia berpikir, aku ini kepalang dikasih nama bawa sial, udah sekalian aja gue minta berkat, nggak tanggung-tanggung. Ya, berlimpah-limpah, itu yang pertama. Yang kedua, memperluas daerahku. Ini bicara tentang promosi, bicara tentang kenaikan jabatan, bicara tentang perluasan cakupan daerah yang dipercayakan. Misalnya kalau di kepolisian, mungkin awalnya dia kalau pangkat mungkin ya pangkat macam-macam ya. Kalau di tentara misalnya ada kapten, ada mayor ya, kemudian ada kolonel dan seterusnya nanti sampai ke jenderal. Tapi bukan sekedar pangkat, tapi ini menyangkut wilayah teritori yang dipercayakan kepada dia. Jadi misalnya dari kepolisian itu ada Kapolres, terus meningkat jadi pertama apa? Kapolsek ya, kemudian Kapolres, lalu jadi Kapolda, lalu terus jadi ini menyangkut perluasan daerah yang dipercayakan dalam koordinasinya. Ya, kalau di tentara ya jadi ada Pangdam ya, jadi wilayahnya makin besar begitu. Kemudian kalau di pelayanan juga ada ya. Kalau misalnya tadinya dia katakanlah jadi pendeta misalnya, gembala di satu wilayah, satu cabang tertentu, kemudian dia makin luas dipercayakan cabang lain lagi dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang bisnis juga begitu. Ya, jadi bicara misalnya kita punya pasar ya, market itu satu kecamatan, kemudian berkembang menjadi satu kota. Lalu berkembang akhirnya satu provinsi ya. Kemudian akhirnya bisa tembus tidak hanya seluruh Indonesia tapi sampai ke mancanegara ya. Itu namanya memperluas daerah. Dia bicara promosi, bicara perluasan. Jadi ini nggak tanggung-tanggung yang dia minta. Yang ketiga, kiranya tanganmu menyertai aku. Artinya dia minta penyertaan Tuhan. Khususnya konteks perjanjian lama pada masa itu kan Roh Kudus tidak seperti di zaman perjanjian baru, di mana bagi orang percaya Roh Kudus selalu ada ya di dalam hati dan menyertai senantiasa. Tapi Yabes ini minta ya, kiranya tanganmu menyertai aku. Lalu yang keempat, melindungi aku daripada malapetaka. Ya, ini satu permohonan juga yang dia minta dari Tuhan, sehingga dimanapun dia berada,
Dia selalu dalam keadaan aman, terlindungi oleh Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Lalu yang kelima, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini juga satu permohonan yang dia minta supaya tidak perlu sakit. Bukan saja kalau sakit itu sembuh atau cepat sembuh, cepat pulih, tapi juga nggak perlu sakit. Ya, ilustrasinya tuh sepertinya kalaupun kita punya asuransi kesehatan, entah itu BPJS, kemudian asuransi lain yang lengkap, tapi yang nggak perlu dipakai, walaupun bayar iurannya, tapi nggak perlu dipakai itu karena tidak pernah sakitnya. Dan ajaibnya 5 hal ini yang dia minta, dikatakan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau kita ketik di mesin pencari kata ya di Alkitab ini, kita ketik Yabes, maka nama Yabes ini cuma muncul di 2 ayat ini aja. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Tapi di sini kita bisa belajar ya. Yang pertama tadi di ayat 9 tadi yang dikatakan bahwa ibunya memberi nama Yabes, itu sebenarnya satu kutuknya. Makanya hati-hati kalau kita memberi satu nama kepada anak-anak kita, karena itu menjadi doa, menjadi harapan kita. Dan itu bisa menjadi dominant thoughts ya, pikiran yang membelenggu anak tersebut. Kalau dari kecil kita selalu sebut dia, kamu nih bawa sial, kamu selalu merepotkan. Kasihan ya, dia hidup dengan beban pikiran seperti itu. Beberapa hari yang lalu ada satu berita di internet, seorang mahasiswi ya kalau nggak salah, dari satu universitas negeri itu bunuh diri beberapa hari sebelum wisuda. Kenapa? Karena orang tuanya pisah dan tidak ada seorang pun yang mau hadir di wisudanya. Ya, bapaknya nggak mau hadir, ibunya nggak mau hadir karena mereka sudah pisah. Lalu anak ini merasa tidak punya seseorang lagi yang bisa dia banggakan. Lalu dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari apartemen. Ya, tragis sekali. Pernah juga ada kejadian di Singapura kalau nggak salah, ada satu anak yang pinter sekali, nggak pernah gagal, dia lulus juga cum laude, kemudian dia kerja, kalau nggak salah sudah sempat kerja ya, sudah punya istri, punya berapa anak, 2 anak kalau nggak salah, tapi kemudian ada situasi tertentu yang dia hadapi, entah karena resesi atau apa, sehingga dia kesulitan dapat pekerjaan. Ya, dia lamar kemana-mana, dia nggak dapat, lalu dia depresi, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi sebelum dia bunuh diri, dia bunuh dulu anak-anaknya, lalu istrinya, dan terakhir dia bunuh diri sendiri. Itu tragis sekali ya, ketika orang merasa hidupnya tidak berharga, tidak berarti, dan akhirnya menghabisi dirinya sendiri. Yabes sebenarnya punya alasan cukup banyak untuk bisa melakukan hal seperti itu. Karena orang tuanya sendiri, dalam hal ini ibunya yang mengandung dia 9 bulan, ibunya yang tentu sebagai orang yang paling dekat, yang paling punya hubungan, ada ikatan batin ya, itu adalah ibunya, bukan ayahnya, karena yang nempel sama seorang bayi, ya, seorang anak, itu adalah ibu. 9 bulan di kandungan, kemudian akhirnya waktu lahir masih disusui selama berapa lama, digendong, dibelai ya, dan sebagainya. Jadi kalau orang yang paling dekat saja sudah menolak, bahkan memberi label kamu ini bawa sial, tentu anak ini menjadi beban yang punya beban yang besar sekali. Tapi toh ketika dia berseru kepada Allah Israel dan dia minta dengan sungguh-sungguh 5 hal ini, maka kutuk dari nama tersebut dipatahkan. Dan yang menarik, namanya nggak diganti. Ya tetap Yabes. Saya baca Alkitab,
Dan itu sempat menjadi satu topik ya, teaching di banyak tempat sekian tahun yang lalu, bahwa ketika Tuhan mau pakai seorang, dia ganti namanya gitu ya. Misalnya Abraham itu kan Abram awalnya, jadi Abraham ya. Eh, Kemudian Yakub jadi Israel. Walaupun nama Yakub tetap dipakai. Kalau nama Abram kan betul-betul dilepaskan ya. Selanjutnya disebut Abraham. Tapi nama Yakub itu walaupun sudah diganti menjadi Israel, kalau kita baca Alkitab itu memang disebut bangsa Israel. Tapi kalau namanya itu kadang-kadang disebut Israel, tapi kadang-kadang disebut dan lebih banyak disebut Yakub. Salah satu ayat di Perjanjian Lama ketika dikatakan, Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Itu yang disebut Yakub ya, bukan Israel. Kemudian Saulus ya, namanya dirubah menjadi Paulus. Simon namanya dirubah menjadi Petrus. Walaupun kadang-kadang disebut juga dia dipanggil sebagai Simon. Tapi Yabes nggak dirubah namanya. Nah, ini pelajaran menarik yang perlu kita pegang ya. Bahwa lingkungan mungkin bisa saja memberi label kepada kita. Wah, orang itu nggak pernah beres ya. Kamu nggak akan berhasil. Nah, mana bisa kamu buat seperti ini ya. Kamu kan dari latar belakang kamu tuh nggak seperti itu ya. Itu label yang orang mungkin mau tempatkan pada kita. Nah, Yabes mengalami hal itu dari sejak kecil. Dia diberi label sebagai orang yang bawa sial, bawa masalah. Tapi pada akhirnya ketika dia mengenal Allah Israel, dia berseru, nama itu, ya label itu dipatahkan, dihancurkan. Ini satu hal yang menarik dan kita perlu belajar dari Yabes dalam hal ini. Jangan menerima dalam tanda kutip ya, nubuat orang lain kepada kita. Ya. Tapi coba berseru kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang baik. Ya, masa lalu kita mungkin bisa aja nggak baik, mungkin kelam, mungkin rusak dan sebagainya. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, seperti Yabes ini, kita mau percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, maka Tuhan mengubah semua yang jelek itu menjadi sesuatu yang baik buat kita dan buat banyak orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya kaget juga ya, ada seorang hamba Tuhan yang saya sering dengar YouTube-nya, teaching-nya, ya. Kemudian ternyata dia punya anak perempuan itu mengalami masa yang tidak enak ketika diperkosa ya oleh orang yang dia nggak kenal di satu gym ya. Kemudian dia menikahnya juga karena kecelakaan, bayinya meninggal, ya, dia hamil berapa bulan dan menikah ya. Bayinya meninggal, kemudian hidupnya semeraut ya, sampai dia pikir dia mau bunuh diri. Tapi pada satu titik dia berpikir, kalau saya mau berubah itu harus mulai dari saya ya, mau nggak? Kalau dia putuskan dia mau berubah, saya percaya itu jawaban doa dari banyak orang juga ya, termasuk dari orang tuanya. Dan akhirnya dia berubah tidak tanggung-tanggung ya. Hari ini dia menjadi orang yang pembicara motivasional, dan dia diundang bicara tidak hanya di kalangan gereja atau pelayanan. Ya, dia tulis buku ke banyak negara ya, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan dia diundang pelayanan di berbagai negara, dan bahkan dia bicara juga di konvensi-konvensi bisnis ya. Hebat sekali ya. Ini seperti Yabes. Ketika mungkin awalnya dia seperti membawa celah ya, mempermalukan sepertinya pelayanan mungkin orang tuanya ya. Tapi ternyata Tuhan bisa ubah menjadi pribadi yang sangat diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya kira itu tujuan Tuhan ya, tidak hanya untuk memberkati kita, tapi membuat kita ini menjadi berkat bagi banyak orang lain. Apapun masa lalu kita atau keadaan kita saat ini, mari belajar seperti Yabes berseru kepada Allah Israel, dan nggak usah tanggung-tanggung, minta betul seperti yang Tuhan sediakan buat kita. Maka Dia akan pakai kita. Butuh proses, tapi setialah
pasti Tuhan akan jawab doa kita tersebut. Amin.